Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat Silaturahim, hari ini kita silaturahim ke kediamannya Kanina Septiani. Akhirnya kesini ya? Akhirnya kesini loh. Terima kasih loh sudah disambut dengan hangat sekali. Jadi Sobat Silaturahim, Kanina ini adalah seorang public figure ya. Cie. Aku menilai Kanina ini adalah sosok yang humble. Terus dia humble. Ya? bisa jadi humble. Terus dulu nih kalau misalnya sempat tahu juga sempat punya vokal group, Yes. terus bermulai karir itu waktu itu jadi host di salah satu TV swasta juga, ya. Sekarang MC, multi talenta pokoknya nih. Karina apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Jadi ini di ridho Allah, ridho ayah ibu, kita pengen ngobrol lebih dalam sebenarnya. Kalau misalnya Sobat Silaturahim ngikutin medsosnya Kanina, aktif banget. Aktif untuk memberikan quotes-quotes yang bikin kita semangat. Reminder ya. Oke, Kanina, ngomongin soal orang tua nih. Kita agak flashback dulu ke belakang nih. Oke. Kanina berkarir dulu jadi model, terus jadi host, terus juga apa lagi ya Kanina tuh? Main film, Iya, main sinetron iklan, juga, iya. iklan juga. Dulu orang tua setuju nggak sama pilihan Kanina di dunia karir ini di entertainment? Ini kalau ngomongin setuju apa enggak, Ya. sebenarnya orang tua kan kita ngomong pasti ada mama ada papa ya. Iya, iya. Kalau mama itu support banget karena justru yang bikin aku kecemplung sampai sekarang ini mama duluan nih. Oh, oke. Lu percaya nggak sih, gue tuh dulu tomboynya luar biasa. Oh baik, baik, oke. Jadi yang bener-bener apa itu make up, apa itu ini segala macam. Jadi terus sampai mama nih kayak, nih anak harus ketemu satu titik dia harus jadi feminim nih. Oke, Gitu. oke. Nah terus akhirnya ada dulu tuh jauh tahun 2006 ada yang kayak gadis sampul. Iya, Nah, iya, iya. Kebetulan ada yang majalah muslimah yang khusus buat berhijab gitu kan. Terus kata mama, udah ikut aja, coba-coba. Ya kan kita nggak tahu, belum Iya. tentu masuk juga gitu Iya, kan. iya. Apalagi dulu kan anak daerah tuh, anak Dari Cilacap. Oh, Cilacap. Kan tinggalnya di baik. sana gitu kan. Jadi nggak kepikiran kalau memang masuk. Nah, begitu ternyata masuk ke finalis dan sampai dapat satu predikat pemenang gitu kan. Mama ngerasa bangga nih, oh anaknya mulai Iya. dilatih perempuan karena Iya, karantina iya. belajar make up apa segala macam gitu kan. Dan papa pun yang tadinya bertentangan, maksudnya aduh ngapain sih anak perempuan ikut-ikut Oke. kayak gitu-gitu. Begitu anaknya menang, seneng dong. Orang tua mana sih yang maksudnya yang nggak suka kalau anaknya menang gitu kan. Nah dari situ mulailah tuh kayak model-model apa segala macam. Papa masih support. Begitu mulai nge-host, tahu dong kalau nge-host kadang-kadang setting pindah tempat, pulang sampai malam gitu kan. Iya. Sementara papa tuh pengennya anak perempuan jam 6 udah di rumah. Wah, kan Iya, repot ya benar-benar. Bo, kalau Iya. di Jakarta kan gitu. Terus akhirnya ngaret deh jam 9 ya kan, sama ibu kota nggak mungkin gitu. Ngaret ke jam 9. Ternyata syuting nggak selesai juga Iya. jam 9, kadang-kadang lebih. Jadi sempat bertentangan tuh. Sampai akhirnya giniin. Pokoknya papa nggak mau kalau sampai kerjaan kamu Oke, yang kamu kerjain sekarang ini mengganggu kuliah kamu. oke. Jadi Pendidikan tetap nomor satu, gitu. nah papa itu selalu Oke. pendidikan nomor 1 gitu. Pokoknya kuliah nggak boleh selesainya ngaret, IPK nggak boleh di bawah 3,5. Oke. Modern nggak? Perjanjian ya berarti sama bokap ya. Jadi akhirnya kayak oke, berat ya pak, gitu kan? Ya terserah, kalau kamu mau tetap lanjutin kerja, harus IPK-nya di atas 3,5. Oke. Gue jahat nggak kalau gue punya cita-cita bikin bokap gue nangis? Itu cita-cita. Bokap itu bisa deket untuk hal-hal yang ibaratnya yang menjadikan gue sekarang. Jadi ibaratnya gue mandiri, gue bisa tahan banting nih, yang nggak manja, gue yang apa. Nah itu belajar dari bokap. Nilai kehidupan. Ya, jadi sopan oke. santun apa segala Dari macam bokap. itu dari papa. Jadi ibaratnya lebih ke ya jadi kayak sekarang lah ibaratnya Iya, gitu kan. Orang kan bisa aja sukses, orang bisa Iya, aja iya. punya nama, tapi kan belum tentu punya adab, belum tentu inget sama ajaran-ajaran harus tetap sholat, harus apa Iya, segala macam. iya, Nah iya. itu papa yang selalu jadi remnya. Oke. Gitu. Nah,
sebenarnya papa kan juga ngasih kayak ngebentuk Kanina memang menjadi karakter yang kuat, tahu nilai kehidupan. Tapi punya cita-cita pengen bikin papa papa nangis. Nah, tapi nangis di sini bukan maksudnya bukan sedih. Oke. Tapi maksudnya nangis bangga loh dari ibaratnya karena bertentangan itu aku pengen buktiin bahwa apa perkiraan papa tuh salah kok gitu loh. Aku nggak kayak gitu loh pak gitu. Tapi kan kalau kita cuman ngomong doang berdebat terus percuma menurut aku. Tapi aku pengen lebih ke ngebuktiin. Gini loh pak, yang papa waktu itu tentang sekarang tuh bisa menghasilkan ini gitu. Pembuktian. Karena kan papa orangnya masih zaman dulu banget gitu loh, masih kolot lah, masih kolot gitu. Jadi nggak ada yang bisa membuktikan ke papa kecuali emang kita yang harus buktiin bahwa apa yang kita lakuin itu ya positif, nggak seperti yang dibayangkan papa nanti ini loh, ntar anakku gini loh, anakku gitu loh gitu. Berarti mungkin nih bokap ini kekhawatirannya sama anaknya itu luar biasa sebenarnya. Care-nya luar biasa ya. Dan aku bikin papa nangis itu 3 kali. Apa tuh? Pertama akhirnya lulus kuliah cum laude. Aku maju papa nangis, aku ngeliat gitu, ih nangis, dalam hati gue di atas panggung. tapi perasaan asli gimana sebenarnya? Dalam hati gue ya maksudnya ada ya jumawa juga kan, ya alhamdulillah gitu kan. Nah, tapi ih nangis gitu. Jadi pas udah turun gitu, ih papa nangis ya, enggak gitu. Tapi ih bohong, tadi aku lihat gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, kan aku dulu sempat ikut ajang kayak beauty pageant, tapi yang kelasnya dunia kan. Menang kan waktu itu, juara 1. Tahun berapa itu kak? 2012. Oh cool. Nah, itu juara 1. Jadi ngalahin ada waktu itu ada peserta dari luar negeri juga dan ada dari Indonesia juga banyak. Dan yang bikin papa nangis tuh karena pemenangnya itu dipilih bukan berdasarkan penilaian juri aja, tapi juga penilaian anak yatim. Jadi aku sih kurang tahu ya pastinya. Cuma katanya kalau anak yatim tuh bisa menilai ke apa ya? Hati seseorang tuh pure apa enggak gitu. Tulus atau enggak gitu. Tulus apa enggak gitu. Itu pemilihannya jurinya menilai seperti itu. Jadi ada pemilihan juri dan juga ada anak-anak yatim. Nah, anak yatim ini memang sehari sebelumnya memang kita ajak. Jadi kayak di random anak yatim ini dilepas. Para finalis nih mau nyangkutin nama yang mana nih? Bercandanya mau yang mana nih? Mau ajak mainnya gimana gitu. Ya. Membahagiakan anak yatim. Nah, mungkin mereka menilai dari itu ya gitu. Nah, ending terakhir itu yang bikin aku menang karena ada yang menangin itu dari anak yatim itu. Padahal aku ibaratnya nggak gitu kenal nih orang anaknya siapa gitu kan, cerita gimana pokoknya. Di harinya kita main ya main aja, nyenengin aja gitu kan. Dan itu menurut aku pengalaman baru karena aku sebelumnya nggak pernah ketemu yang anak-anak dari panti main bareng gitu, belum pernah sebelumnya. Jadi menurut aku ketemu sama anak-anak itu kayak seru aja gitu ya, udah ajak main apa segala macem. Ternyata itu yang jadi poin bikin aku menang gitu kan. Itu bikin nangis papa yang kedua. Ngelihat papa nangis? Ngelihat. Dan itu tuh ada videonya papa lagi videoin aku, itu shaky dan ada suara gitu loh. Bangga ya? Bangga. Kebanggaan. Terus yang ketiga itu pas papa ngelihat aku ngelahirin ini. Ngelahirin Naila. Jadi kayak udah ngawang gitu lah, jadi kan karena udah terlalu lama, terus akunya udah lemes gitu kan, tuh yang kayak tingkat kekhawatirannya papa tuh yang bener-bener udah kalau nggak bisa paksa normal kan, emang mau lahiran normal, udah kalau emang nggak bisa normal sesar aja tuh, sampai panik sampai mau nangis. Begitu lahir normal nangis 3 kali. Jadi keinginan gue buat bikin nangis agak jahat, tapi sebenarnya nangisnya nangis ke arah bangga sebenarnya. Iya. Berarti Kanina udah bikin papa nangis 3 kali kan? Papa udah bikin Kanina nangis berapa kali? Sering sih, karena kan memang kan bergesekan banget kan. Aku sama papa tuh memang ibaratnya sama-sama keras. Aku mau nangis jadi. Iya. Oke. Jadi momen terakhir bikin aku nangis tuh terakhir adalah sebelum papa nggak ada. Persis banget. Jadi itu 2 minggu sebelum adek nikah, sebelum papa nggak ada kan adek nikah. Jadi sebelum adek nikah tuh mama sama papa tuh sempat demam tinggi, sempat sakit kan. Terus
Dadanya sempat sesek juga. Aku nggak tahu, mungkin itu awalnya juga karena papa mulai ngerasain itu kan. Yang ada di pikiran aku nggak sempat dong mikir kalau itu jantung. Pasti mikirnya COVID, ya nggak sih? Lagi kondisi gini juga. Iya gitu kan. Terus dan papa itu nggak ngomong, papa sama mama tuh nggak ngomong kalau mereka sakit. Karena tahu kali mungkin aku panikan gitu kan. Jadi pada saat kalau mereka sakit, aku tuh langsung telepon. Kenapa nggak cerita? Aku bilang gitu kan. Enggak, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu. Udah minum obat kok, udah berjemur apa segala macam gitu. Terus nggak bisa kayak gini. Terus aku sempet nggak sih ngeliat story aku yang nyari tempat swab. Iya. Nah itu aku malam dapat berita itu, aku langsung cari tempat swab. Besok paginya dapat nih swab. Langsung aku sediain swab kan sama papa. Pak, aku dapat swab ya, buat mama sama papa sama satu rumah yang di sana gitu kan. Itu aku dibentak kak. Dibentak sama papa. Jadi kayak papa nggak bakalan bukain pintu buat orang-orang yang datang ke sini. Ini rumah papa, kamu ngapain tiba-tiba nyuruh orang buat nge-swab, katanya gitu. Enggak, biar pasti aja. Maksudnya kalau memang negatif, iya kan tenang, berarti cuman sakit biasa gitu kan. Terus kan bentar lagi juga mau acara adik, itu kalau nggak salah H-3 deh mau acara nikahan. Jadi dipikirnya gue tuh mau ngegagalin nikahan adik, ngerti gak sih? Gitu. Padahal maksud gue adalah ya udah tes aja. Kalau seandainya sampai reaktif atau gimana, kalau memang harus tetap nikah, ya keluarga aja, nggak usah ada undangan gitu. Sampai akhirnya pokoknya papa maki-maki, nggak ada kayak gitu-gitu. Terus itu sempet kayak, mentang-mentang kamu udah punya duit, jadi kamu bisa gituin papa gitu. Aduh, bukan gitu maksudnya gitu kok. Jadi aku tuh memang dari dulu selalu kayak tiap mau ngasih perhatian ditanggapinnya salah gitu. Dari dulu. Selalu dari dulu. Mungkin suami kan nggak percaya kan aku cerita gitu, tapi setelah nikah kan dia akhirnya melihat sendiri beberapa kejadian terus selalu kayak gitu. Nah, ini kan maksudnya niat aku adalah biar kita tenang nih sekeluarga gitu semuanya. Tapi dinilainya malah yang mau gagalin nikahan lah, yang mau apa gitu. Aku bilang, aduh nggak kayak gitu, maksudnya biar kita tenang gitu kan. Akhirnya kita nggak ngobrol, nggak ngomong, maksudnya nggak komunikasi lagi. Swabnya dibatalin sampai hari hanya nikah. Itu adalah hari ketemuannya aku sama papa terakhir. Dan itu aku nggak berani peluk papa karena papa nggak mau tes. Jadi itu terakhirnya papa aja, aku tuh gak bisa meluk papa. Tadi Karina bilang pas sama papa belum sempet ngasih obrolan terakhir atau ngobrol, atau papa pun juga belum sempat ngomong apa sama Karina, atau papa sempat ngomong sama Karina? Enggak, tiba-tiba 26 jam 10-an lebih itu dikabarin papa sesak nafas gitu. Langsung, ini gimana sih? Sakitnya sejak kapan gitu kan? Sakitnya udah berapa hari gitu. Jadi mungkin suamiku ngasih tahu udah feeling kali ya dia ya. Jadi lewat dia gitu. Dan ya udah, bahkan sampai ibaratnya aku udah ngebut dari sini menuju apartemen aja, papa nggak ada pada saat aku di jalan. Jadi bener-bener lesnya nggak ada tuh. Aku bener-bener cuma ngeliat dari video call karena di sana ada yang videoin gitu. Itu di sini tuh rasanya kayak aku ketemu terakhir 2 minggu lalu, tapi 2 minggu lalu pun aku nggak ngomong apa-apa gitu loh, nggak sama sekali nggak ngobrol apa-apa, cuman ibaratnya datang, cuman ngomong kayak iya pak, iya sini, cuma gitu doang. Jadi nggak banyak ngobrol gitu, bahkan sampai pulang aja pak pamit ya gitu, itu nggak ada ngobrol apa-apa, cuman oh iya udah gitu doang. Karina, ada yang masih ngeganjel nggak dari Karina? Nah, dari situ cuman kayak aku mikirnya
udah dikasih tanda untuk datang ke orang tua, atau siapapun ngomong ngebahas orang tua, datang. Kalau jarang pulang, kalau jarang ngubungin gitu. Maksudnya jangan sampai sosmed kita liatin tiap hari, orang tua nggak kita telepon tiap hari gitu. Ngirim doa, sekarang cuma bisa ngirim doa ke bapak, tapi ngeliat mukanya udah nggak bisa gitu. Kadang-kadang jadi kayak kangen juga kan, nggak ada yang marahin lagi, nggak ada yang bawelin lagi gitu kan. Dulu yang suka marahin, ngumpul bareng dong, jangan suka jalan sendiri. Jadi papa tuh sengaja guyup juga. Kalau udah weekend, ya kita jalan bareng kemana gitu, walaupun cuman kayak ke mall bareng atau di rumah bareng gitu, tapi guyup gitu loh. Nah sekarang nggak ada lagi yang kayak gitu kan. Kanina, ini kita flashback seandainya Kanina masih sempat waktu itu ketemu papa, apa yang pengen Kanina sampaikan sebenarnya? Intinya sih sebenarnya penyesalan aku sampai sekarang ini adalah di hari terakhir aku ketemu papa itu, aku nggak sempet ngobrol, nggak sempet peluk papa. Biasanya tuh aku suka tiba-tiba sayang papa gitu. Papa kan perut gendut ya, terus suka yang sayang papa gitu, peluk papa gitu. Terus papa kan karena udah tua tuh masih lehernya gendut gitu kan, terus aku suka main-mainin gitu kan, ada apa namanya brewok gitu, aku pegangin gitu. Gemes papa udah tua ya, udah turun, suka bercanda gitu. Itu di hari terakhir tuh tidak menjadi momen yang baik buat aku gitu. Tapi mungkin Kanina, misalnya Kanina anggap sosok papa ada di depan Kanina, apa yang pengen Kanina sampaikan buat papa? Kanina yakin kan, kita yakin doa anak soleh itu akan didengar, ya akan bisa melancarkan semuanya di alam kubur orang tua kelak. Yang pasti minta maaf untuk semua kesalahan. Kita satu hal yang aku sadari, orang tua itu selalu ingin yang terbaik. Dan orang tua punya caranya sendiri untuk menghadapi anak-anaknya, entah mungkin dengan cara yang baik atau enggak. Tapi di balik semua itu, di balik semua gesekan-gesekan itu, aku mau minta maaf ke papa. Sedih sebenarnya, panjang banget sebenarnya kalau ngomongin sedih. Tapi insya Allah aku akan selalu doain Bapak, nggak pernah berhenti. Satu-satunya amanah yang Papa tinggalin akan aku jaga. Bukan rumah, bukan harta, tapi mama dan semua yang sudah dititipkan dengan aku, berupa ilmu, berupa ajaran-ajaran baik ke papa. Insya Allah akan diteruskan ke cucu-cucu, dan aku akan terus bercerita tentang baiknya papa, bukan buruknya papa, ke cucu-cucu, biar mereka juga bangga punya opa kayak papa. Dan insya Allah akan selalu kirim doa buat papa. Insya Allah papa berada di surga Firdaus Allah. Kalau sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Cuma doa dan menjaga apa yang sudah ditinggalkan sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Kecuali kalau memang papa
masih ada, kita bisa memperbaiki semuanya kan. Satu hal yang bikin aku pasrah ngelepas papa, ikhlas ngelepas papa setelah kesedihan yang panjang adalah mengetahui papa di akhir hayatnya sebelum papa dipanggil, benar-benar dipanggil, papa sempat permintaan terakhir adalah untuk sholat. Masya Allah. Jadi udah mau nggak ada, tiba-tiba papa tuh sholat, habis itu jatuh gitu. Padahal sholat bukan di jamnya sholat sunnah, duha juga udah gitu kan. Tahu-tahu sholat udah nggak ada gitu. Jadi menurut aku, insya Allah papa pergi dengan cara yang baik. Karina kangen sama papa sekarang. Itu baru kemarin tuh 40 harian lihat foto papa kayak beneran nggak sih udah nggak ada gitu. Rasanya kayak gitu, beneran nggak sih udah emang udah meninggal gitu. Tapi begitu ngeliat ada makamnya ya, oh ya memang memang udah nggak ada. Ya Allah sayang sama papa. Ya. Karena di akhirnya juga Allah mudahkan dengan papa sholat terlebih dahulu sebelum itu masya Allah banget sih. Jadi ditanya, entah mungkin malaikat nanya, kalau permintaan terakhir apa? Cuma minta sholat, dan bener sholat. Tiba-tiba yang tadi udah sesek banget, udah nggak kuat, tiba-tiba dia bisa sholat. Jadi terakhirnya jatuh di pangkuan mama. Pada saat ada mama aja di situ. Jadi benar-benar meninggal tuh di pangkuan mama. Karina ada keinginan papa yang belum Karina wujudkan? Papa itu pergi dengan semua keinginannya sudah diwujudkan. Jadi itu yang juga salah satu yang apa lagi yang mau kita beratin untuk ikhlasin papa. Jadi nikahin ketiga anaknya udah bener-bener loh, last time itu 2 minggu setelah nikahin nggak ada. Nikahin anak udah, nunaikan haji semuanya udah. Dan ibaratnya semua hutang atau apa segala macam tuh kita juga nggak tahu ya. Itu tuh terakhir-terakhir kok nanya ada yang masih punya utang nggak sih apa segala macam, itu udah dilunasin. Jadi benar-benar ninggalin mama tuh nggak ada beban apapun gitu. Jadi apa ya, yang terakhir tuh apa, sampai pengen punya cucu laki, akhirnya udah punya juga gitu loh. Karena cucunya 4 perempuan semua kan. Pengen punya cucu laki, udah lihat juga. Jadi apa keinginannya terbesar dari papa yang belum terwujud? Mungkin buat aku, menurutku ya, keinginan papa satu-satunya yang belum terwujud adalah pengen anaknya jauh lebih taat aja sih ke Allah. Masya Allah. Dan itu yang nilai-nilai papa yang kasih ke anak-anaknya. Kamu boleh sibuk, kamu boleh terkenal, kamu boleh banyak uang, kalau kamu jauh dari Allah ya percuma. Masya Allah. Pokoknya nggak boleh jauh sama Allah, nggak boleh jauh sama orang tua. Udah intinya itu. Makanya kenapa sekarang tinggal ada 2 mama yang harus kita bahagiain banget gitu. Dan kita yakin percaya ridho Allah adalah ridho ayah ibu. Yang bikin aku nangis itu sebenarnya adalah apa? Aku tuh mau bikin surprise papa. Jadi akhir tahun ini pengen kalau sudah dibuka umroh, pengen aku ajak umroh papa. Jadi udah, maksud kita udah rencana, punya rencana. Kasih tahu. Jadi kasih tahu nanti udah deket-deket hari H baru kita kasih tahu nih kita berangkat bareng gitu. Terus tiba-tiba nggak ada gitu. Aku ingat lupa, aku punya rencana besar loh Pak. Udah jauh-jauh hari aku siapin. Kenapa Papa malah pergi gitu loh. Itu agak sesek juga gitu, karena ngajak Papa keluar kota biasa gitu kan, ngajak Papa makan biasa. Ini ada satu yang ya Allah pengen banget umrohin orang tua, biar mereka tuh seneng ke rumah Allah dan mereka bisa doain kita juga gitu. Jadi ibadatnya kita pergi gak cuma jalan-jalan, tapi ada ibadahnya juga gitu. Iya. Ini buat siapapun ya, kalau sudah nikah pasti kan lupa tuh untuk berkunjung ke orang tua.
seringnya kalau weekend adalah mikirin dirinya sendiri, mau jalan-jalan, lupa untuk berkunjung ke orang tua. Kalau bisa buat bergilir sama orang tua. Jadi itulah komitmen aku juga sama suami kan. Minggu ini weekend kita sama keluarga aku, weekend depan sama keluarganya, weekend depannya lagi baru kita bareng-bareng gitu. Kita atur sedemikian rupa biar orang tua nggak lupa anak, anak nggak lupa orang tua. Ibaratnya gitu. Percuma kita tuh kalau ibaratnya kaya raya, punya mobil bagus, karir sukses, rumah oke, orang tua lupa dibahagia, itu percuma. Sedekah lancar kalau sedekah ke orang tua nggak ada juga percuma gitu loh. Jadi orang tua dulu deh pertama, kalau bisa. Oke. Dari perjalanan Kak Nina sampai sekarang berkeluarga, jadi orang tua juga, terus juga dapat didikan, dapat kasih sayang dari orang tua. Yang diraih sama Kak Nina sekarang apa sih? Jelas kalau kita masih ingat sama orang tua, hidup tuh tenang aja. Hidup tuh tenang aja. Orang yang mau zolim juga kayaknya dijauhkan gitu sama Allah. Karena kita ingat siapa yang harus kita muliakan dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kok banyak yang jahatin aku ya, kok banyak yang nyinyirin aku ya, kok coba dicek gimana hubungan dia sama orang tuanya dulu. Coba dicek juga hubungannya dia sama orang-orang terdekat, sama orang yang lebih kecil. Kadang-kadang kita suka lupa untuk menghargai orang yang lebih kecil atau lebih rendah gitu. Karena kita selalu pengennya lebih atas, sampai kita lupa bersyukur gitu kan. Kita lupa menghargai orang lain itu tidak harus sekedar langsung ngasih duit gitu. Nggak selalu. Tapi dengan cara menempatkan empati kita ke mereka itu juga sebenarnya sudah menghormati gitu. Makanya dengan kita sayang orang tua, hidup tuh lebih tenang. Rezeki juga insya Allah entah dalam kondisi the last minute ada aja yang ngebantu. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru.